Hari ini, topik yang akan kita eksplorasi bersama-sama mungkin akan memberikan pencerahan bagi banyak orang, terutama para pria di luar sana. Kita akan membahas tentang wanita toksik, dan lebih spesifiknya, kita akan membahas 8 tanda bahaya yang mungkin terdapat dalam hubungan dengan wanita yang memiliki sifat toksik. Terkadang, memahami dinamika hubungan yang sehat dan tidak sehat dapat menjadi kunci untuk menjalani hidup yang penuh makna dan bahagia. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita meresapi dan memahami tanda-tanda ini untuk memastikan kita semua dapat mengembangkan hubungan yang positif dan mendukung. Jadi, tetaplah di sini dan simak video ini sampai selesai. Inilah 8 tanda bahaya hubungan dengan wanita toksik. Tanda pertama, perubahan drastis dalam perilaku dan mood. Salah satu tanda pertama bahaya dalam hubungan dengan wanita toksik adalah perubahan drastis dalam perilaku dan mood mereka. Saat hubungan dimulai, segalanya mungkin tampak indah dan menyenangkan. Tetapi perubahan mendadak dalam cara wanita tersebut bersikap dapat menjadi indikator adanya masalah. Jika dia tiba-tiba berubah dari penuh kasih sayang menjadi dingin dan meremehkan, atau dari sabar menjadi sangat mudah marah, ini bisa menjadi sinyal bahwa hubungan sedang mengalami kesulitan. Perlu diingat bahwa setiap orang bisa memiliki hari-hari buruk atau mengalami perubahan mood sesekali. Namun, perhatikan perubahan-perubahan yang konsisten dan drastis yang mungkin terjadi secara berulang. Wanita toksik seringkali cenderung memanipulasi emosi dan mood untuk mengendalikan pasangannya. Oleh karena itu, penting untuk memahami perubahan dalam perilaku dan mood sebagai tanda peringatan dan meresponnya dengan baik. Tanda kedua, kontrol dan manipulasi yang berlebihan. Tanda kedua bahaya dalam hubungan dengan wanita toksik adalah adanya tingkat kontrol dan manipulasi yang berlebihan. Wanita dengan sifat toksik cenderung ingin mengendalikan segala aspek dalam hubungan, mulai dari keputusan sederhana hingga batasan pribadi. Mereka mungkin menggunakan manipulasi emosional, ancaman, atau bahkan pemerasan untuk mencapai kontrol penuh. Ini menciptakan lingkungan hubungan yang tidak sehat dan dapat merugikan kesejahteraan psikologis pasangan mereka. Kontrol yang berlebihan ini seringkali termanifestasi dalam larangan-larangan tanpa alasan yang jelas, atau tuntutan yang tidak realistis terkait waktu dan perhatian. Wanita toksik mungkin merasa tidak aman dan mencoba mengatasi hal tersebut dengan mengontrol setiap aspek kehidupan pasangan mereka. Penting untuk diingat bahwa hubungan yang sehat didasarkan pada keterbukaan, kepercayaan, dan kemandirian. Jika kamu merasa terkadang atau diperlakukan dengan tidak adil, itu bisa menjadi pertanda bahwa kamu berada dalam hubungan yang toksik. Tanda ketiga, kehilangan dukungan dan empati. Tanda selanjutnya dari hubungan yang toksik adalah adanya kehilangan dukungan dan empati dari wanita tersebut. Seorang pasangan harus menjadi sumber dukungan dan pengertian di dalam hubungan. Tetapi wanita toksik seringkali kurang mampu memberikan hal tersebut. Mereka mungkin tidak peduli dengan perasaan atau kebutuhan pasangan, bahkan dapat meremehkan atau menolak mengakui pengalaman emosional mereka. Empati dan dukungan adalah elemen kunci dalam hubungan yang sehat. Jika wanita tersebut terus-menerus tidak dapat merespon dengan penuh perhatian terhadap kebutuhan dan perasaan kamu, ini dapat merusak fondasi hubungan. Seringkali wanita toksik cenderung fokus pada kebutuhan mereka sendiri tanpa mempedulikan kontribusi dan perasaan pasangannya. Mengidentifikasi kekurangan ini dapat membantu kamu mengatasi potensi bahaya yang muncul dalam hubungan tersebut. Tanda keempat, penghinaan dan kritik yang berlebihan. Tanda bahaya lainnya adalah penghinaan dan kritik yang berlebihan dari wanita tersebut. Wanita toksik cenderung menggunakan kata-kata yang merendahkan, meremehkan, atau menghakimi pasangan mereka. Mereka mungkin membuat komentar yang menyakitkan secara terus-menerus atau mengkritik setiap langkah yang kamu ambil.
menciptakan lingkungan yang tidak sehat secara emosional. Penghinaan dan kritik yang berlebihan dapat merusak harga diri dan kepercayaan diri pasangan. Wanita toksik mungkin menggunakan strategi ini untuk membangun perasaan dominasi atau untuk menyamarkan ketidakamanan internal mereka. Mengenali pola perilaku ini adalah langkah penting untuk melindungi diri kamu dari dampak negatifnya. Hubungan yang sehat seharusnya membangun, bukan meruntuhkan kepercayaan diri dan harga diri kamu. Tanda kelima, permainan psikologis dan pengujian terus-menerus. Tanda selanjutnya dari hubungan yang toksik adalah adanya permainan psikologis dan pengujian terus-menerus. Wanita toksik mungkin cenderung memainkan permainan kekuasaan atau menguji batas pasangannya secara konstan. Ini dapat mencakup manipulasi emosional, mengubah keputusan mendadak, atau bahkan memberikan harapan palsu untuk melihat bagaimana pasangannya merespon. Permainan psikologis dan pengujian terus-menerus menciptakan ketidakpastian dan kecemasan dalam hubungan. Pasangan yang terus-menerus diuji mungkin merasa tidak stabil dan tidak dapat memprediksi respon pasangannya. Ini menciptakan lingkungan hubungan yang tidak sehat, di mana kepercayaan dan kesejahteraan psikologis dapat terkikis. Mengenali tanda-tanda permainan psikologis ini adalah langkah awal untuk mengatasi dinamika hubungan yang merugikan. Tanda keenam, isolasi sosial dan emosional. Wanita toksik seringkali menggunakan taktik isolasi sosial dan emosional untuk mengendalikan pasangan mereka. Mereka mungkin merasa tidak nyaman atau cemburu ketika pasangannya berinteraksi dengan orang lain, bahkan teman-teman dan keluarga. Isolasi ini dapat terjadi secara bertahap, di mana pasangan merasa semakin terpisah dari lingkungan sosial dan emosional yang mendukung. Isolasi sosial dan emosional dapat merugikan kesejahteraan pasangan dan mengurangi dukungan di luar hubungan. Wanita toksik mungkin ingin memastikan bahwa pasangan mereka tergantung sepenuhnya pada mereka untuk kebahagiaan dan dukungan. Mengenali pola isolasi ini adalah langkah kunci untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan. Jika kamu merasa semakin terisolasi dari teman-teman dan keluarga, perhatikan bahwa ini mungkin taktik kontrol yang digunakan oleh wanita tersebut. Hubungan yang sehat membutuhkan kebebasan untuk menjalani kehidupan sosial dan emosional di luar pasangan. Dan isolasi dapat menjadi pertanda bahwa hubungan tersebut memasuki wilayah yang tidak sehat. Tanda ketujuh, kehilangan rasa tanggung jawab. Salah satu tanda bahaya lainnya dalam hubungan dengan wanita toksik adalah kehilangan rasa tanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada hubungan itu sendiri. Wanita dengan sifat toksik cenderung menolak untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, seringkali menyalahkan pasangan atau faktor-faktor eksternal lainnya untuk masalah dalam hubungan. Ketika seseorang kehilangan rasa tanggung jawab, itu dapat menciptakan ketidakpastian dalam hubungan. Pasangan mungkin merasa terbebani dengan tanggung jawab yang seharusnya dibagi, sedangkan wanita toksik cenderung menghindarinya. Ini dapat merugikan keberlangsungan hubungan dan menciptakan lingkungan di mana konflik sulit untuk diatasi. Mengenali pola ini adalah langkah penting untuk mengembalikan keseimbangan tanggung jawab dalam hubungan. Tanda ke-8, tidak adanya ruang untuk pertumbuhan pribadi. Tanda terakhir yang mungkin menunjukkan hubungan yang toksik adalah ketiadaan ruang untuk pertumbuhan pribadi. Wanita toksik mungkin cenderung menahan pasangan agar tidak berkembang secara pribadi atau profesional. Mereka bisa menentang perubahan positif atau ambisi pasangan, merasa terancam oleh perkembangan yang dapat meningkatkan kemandirian pasangan. Hubungan yang sehat seharusnya memberikan dukungan untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Jika kamu merasa terhambat atau tidak diizinkan untuk mengejar impian dan tujuan pribadi kamu, itu bisa menjadi tanda bahwa hubungan tersebut memiliki elemen toksik. Mengenali pentingnya memberikan ruang untuk pertumbuhan individu dalam hubungan adalah langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan masing-masing pasangan. Dalam mengevaluasi tanda-tanda ini, perlu diingat bahwa setiap hubungan unik dan kompleks. Beberapa tanda mungkin muncul secara bersamaan, sementara yang lain mungkin lebih menonjol dalam situasi tertentu. Penting untuk membuka diri terhadap komunikasi terbuka dengan pasangan dan menyadari perasaan dan kebutuhannya masing-masing.
Jika kamu mengidentifikasi beberapa atau bahkan semua tanda bahaya ini dalam hubungan kamu, pertimbangkan untuk mencari dukungan profesional atau terapi dapat memberikan wawasan yang mendalam dan membantu kamu menavigasi dinamika yang rumit. Terkadang mengenali tanda-tanda bahaya adalah langkah pertama yang penting menuju hubungan yang lebih sehat dan memuaskan. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.